Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Saputro dari Pendidikan Ilmu Komputer A 2018. Di video ini saya akan membahas cara pencegahan penularan COVID-19. Pertama-tama, apa sih COVID-19 itu? Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pada tanggal 15 Mei 2020, terdapat 16.000 orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan 4,5 juta di dunia. Awalnya, infeksi virus corona ditandai dengan 3 gejala, yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Seiring berjalannya waktu, banyak gejala-gejala baru dilaporkan. CDC pun menambahkan 6 gejala baru COVID-19. CDC menyatakan jika 6 gejala baru ini sesuai dengan COVID-19. Gejala-gejala ini pun dilaporkan terjadi di beberapa negara. Bertambahnya gejala COVID-19 ini berkaitan dengan makin meningkatnya jumlah pasien terinfeksi virus corona. 6 gejala baru ini dilaporkan muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Gejala-gejala tersebut adalah panas dingin, menggigil, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan kemampuan merasakan atau mencium bau. Menurut CDC, jika mengalami 6 gejala tersebut dan memang positif COVID-19, bisa menjalani perawatan di rumah. Virus ini dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang yang lainnya. Meski virus ini dapat menular, kita dapat mencegah penularan virus ini dengan cara-cara berikut ini. Cara yang pertama adalah dengan rutin mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu cara yang cukup ampuh untuk mencegah penularan virus ini. Karena virus ini akan terbunuh jika kita mencuci tangan kita menggunakan air, sabun, atau hand sanitizer. Cucilah tanganmu setidaknya selama 2 menit secara merata menggunakan sabun cuci tangan dan air yang bersih. Berikut ini cara mencuci tangan yang dianjurkan. Pertama, basuh kedua tangan menggunakan air. Lalu gunakan sabun cuci tangan secukupnya. Lalu gosok kedua telapak tangan. Lalu gosok sela-sela jari dan tangan bagian luar. Setelah itu, gosok kedua ibu jari. Lalu bersihkan sela-sela kuku dengan menggosokkan kuku tersebut ke telapak tangan. Gosok kedua pergelangan tangan. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Lalu keringkan tangan dengan handuk atau lap tangan. Cara yang kedua adalah jangan menyentuh benda-benda di tempat umum. Selain dengan bersentuhan tangan, media penyebaran virus ini adalah melalui benda-benda yang sering kita temui di tempat umum. Salah satu contohnya adalah gagang pintu. Karena benda-benda tersebut sering disentuh oleh orang-orang, dan bisa jadi salah satu orang yang menyentuhnya telah terpapar virus COVID-19 ini. Maka dari itu, sebisa mungkin hindari menyentuh benda di tempat umum. Cara yang ketiga adalah dengan hindari menyentuh mata dan hidung. Menyentuh mata dan hidung dengan tangan yang kotor dapat meningkatkan risiko terpaparnya virus COVID-19. Karena kita tidak tahu apakah tangan kita bersih dari virus dan kuman atau tidak. Mengapa menyentuh mata dan hidung dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus ini? Karena saat kita menyentuh benda-benda, bisa jadi virus ini menempel ke tangan kita. Virus itu dapat masuk ke tubuh kita melalui mata dan hidung. Maka dari itu, hindari menyentuh mata dan hidung. Cara yang keempat adalah dengan menerapkan physical atau social distancing. Cara yang dirasa ampuh untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini adalah melakukan social atau physical distancing. Saat kita bertemu orang lain atau beraktivitas bersama orang lain, jagalah jarak Anda dari orang tersebut setidaknya 1 meter. Dengan menjaga jarak, virus yang terdapat di tubuh orang lain tidak akan mudah menyebar ke tubuh kita, dan juga sebaliknya. Social distancing is the best way to help keep COVID-19 from spreading.
Social distancing means putting space between yourself and other people. The recommended distance is 6 feet or about 2 meters. This also means staying away from any place where people may gather, such as parks or other public gathering places. It's important for everyone, not just people at risk, to keep their distance. You or your child could have COVID-19 but not know it. It may be hard for some people, such as older kids and teens, to do social distancing, but it may help to remind them that they are helping the people you and your family care most about. And when you're keeping your distance, you're also helping the whole healthcare system, from the equipment to the people who are working so hard to care for others. So keep a 6-foot or 2-meter space between you and others. Avoid gathering places like playgrounds and coffee shops. Selalu gunakan masker jika keluar rumah. Kita dapat menggunakan masker bedah ataupun masker kain untuk menutupi wajah kita. Karena masker tersebut dapat melindungi kita dari cairan-cairan yang mengandung virus COVID-19. Nah, inilah beberapa jenis masker yang wajib kalian ketahui perbedaannya sebelum kalian membelinya. Yang pertama adalah masker bedah. Masker jenis ini adalah masker yang paling umum dan bisa ditemukan di apotik atau pusat perbelanjaan. Masker ini memiliki 3 lapisan. Lapisan luar berfungsi sebagai anti air, lapisan tengah sebagai filter, dan lapisan dalam sebagai penyerap cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Simpelnya adalah, masker bedah difungsikan untuk mencegah tetesan cairan tubuh seperti ingus, air liur, dan dahak, agar tidak menyebar ke tempat lain. Cocok digunakan bagi orang yang sedang sakit batuk pilek, supaya tidak menular ke orang lain. Yang kedua adalah masker motor. Sesuai dengan namanya, masker ini lazim digunakan oleh para pengendara motor. Namun, tidak jarang juga digunakan oleh para pejalan kaki untuk melindungi saluran pernafasan dari polusi udara di jalan raya. Masker jenis ini tergolong cukup elastis dan nyaman digunakan. Tapi sayangnya, masker motor hanya difungsikan untuk menangkal debu dan polusi udara. Jadi, tidak cukup efektif untuk menangkal gas, zat-zat berbahaya, atau virus. Yang ketiga adalah masker N95. Jenis masker yang satu ini sanggup menyaring 95% partikel udara yang berukuran besar atau kecil. Itulah sebabnya dinamai N95. Biasanya digunakan saat sedang berada di sekitar zat berbahaya atau bagi yang sedang menangani kepulan asap tebal akibat kebakaran hutan. Masker jenis ini diklaim sebagai masker terbaik untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Hanya saja, masker ini akan membuat penggunanya tidak nyaman karena bahannya yang tidak elastis, serta cukup sulit untuk bernafas. Yang keempat adalah masker P95. Walaupun memiliki kode 95 seperti masker N95, namun masker P95 biasanya digunakan di kawasan pabrik atau kawasan industri seperti pom bensin, kilang minyak, pabrik farmasi, atau pabrik yang memproses makanan yang digoreng. Kelebihan dari masker P95 ini sanggup menyaring partikel yang mengandung minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, minyak goreng, dan sejenisnya. Yang kelima adalah masker N99 dan N100. Masker N99 dan N100 ini adalah jenis yang lebih kuat daripada N95 atau P95 karena memiliki 3 lapisan filter. Sesuai dengan kode nomornya, N99 sanggup menyaring udara hingga 99% dan N100 dapat menyaring hingga 100%. Maka dari itu, kedua masker jenis ini menjadi pilihan yang paling tepat untuk mencegah terhirupnya virus ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah masker gas. Sering disebut sebagai masker anti radiasi atau masker nuklir. Masker ini memiliki filter yang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Umumnya, masker ini digunakan oleh petugas khusus saat terjadi kebakaran bangunan, kebakaran hutan, atau saat sedang memasuki wilayah yang terdapat radiasi berbahaya. Karena bahannya yang keras, masker ini kurang nyaman untuk digunakan, karena penggunanya akan merasa panas, lembab, dan sesak. Tapi cukup efektif untuk menangkal virus berbahaya masuk ke dalam tubuh.
Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.